Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, kita teruskan pembahasan tentang puasanya orang yang gila pada bagian yang kedua. Kali ini akan kita lanjutkan bagaimana ketika orang yang gila itu sadar atau orang yang kafir itu telah masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in aslamal kafiru, kalau orang kafir itu telah masuk Islam kembali atau orang kafir itu telah masuk Islam, au afaqal majnunu, atau orang yang gila itu telah sehat atau telah sembuh dari gilanya, tapi orang kafir yang masuk Islam, orang yang sembuh dari gilanya itu fi asna'i yaumi min Ramadan, di tengah-tengah hari di bulan Ramadan, umpamanya jam 10 siang dia masuk Islam, atau jam 10 siang dia sembuh dari gilanya. Orang yang seperti itu, orang yang jam 10 siang dia masuk Islam, orang jam 10 siang dia sembuh dari gilanya, istahabba lahuma imsaku baqiyatin nahari, maka orang yang seperti itu, orang yang masuk Islam jam gila sembuh pada jam itu tadi, maka kedua-duanya wajib menahan sampai, maksudnya disunahkan menahan atau tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Dia disunahkan untuk berpuasa, tapi walaupun puasanya ini belum sempurna, dalam artian ketika dia telah masuk Islam jam 10 pagi itu tadi, atau dia sadar dari gilanya jam 10 itu tadi, setelah itu dia tidak makan, dia tidak minum sampai maghrib. Untuk apa? Lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu, untuk menghormati orang-orang lain yang berpuasa, untuk menghormati waktu, karena waktu itu adalah waktu sedang orang-orang berpuasa. Maka menahan diri dari makan dan minum setelah dia masuk Islam, menahan diri makan dan minum setelah sembuh dari gilanya. Wala yalzamuhum dzalika, dan itu tidak wajib bagi mereka, tidak wajib untuk menahan, cuman disunahkan saja. Li'anal majnuna aftara li udrin, karena orang gila itu dia makan itu karena udur. Artinya ketika orang gila itu dia sembuh dari gilanya, dia tidak wajib qadha, dia makan, dia tidak puasa pada saat dia gila, itu makannya itu karena udur. Udurnya apa? Nuksu aklin, kurang akalnya. Wal kafiru, berbeda dengan, dan sementara orang kafir nih, wal kafiru wa in aftara bi ghairi udrin, kalau orang gila waktu puasa dia makan karena udur, karena dia nggak tahu, akalnya kurang. Tapi orang kafir akalnya kan sempurna. Ketika orang kafir akalnya sempurna itu, wa in aftara bi ghairi udrin, walaupun dia makan minum tanpa udur, illa annahu lamma aslama, hanya saja ketika dia telah masuk Islam, kafirnya tadi, ini kafir asli nih, kafir dari lahir, bukan kafir jadi-jadian. Artinya kafir jadi-jadian itu tadinya Islam kemudian masuk ke dalam kafir atau murtad. Ini maksudnya kafir asli. Ketika dia telah masuk Islam, ja'ala kal ma'dzuri, maka kafirnya itu dibuat seperti udur orang yang gila tadi. Orang yang gila tidak puasa karena dia udur, akalnya kurang. Orang kafir dia tidak puasa asal kafirnya asli, itu dianggap itu sebagai udur, karena salah satu syarat boleh puasa adalah muslim.
sementara dia masih status kafir. Oleh karena itu, pada saat dia kafir, dia itu dikategorikan orang yang udzur fima fa'ala fi halil kufri, pada saat dia masih dalam keadaan kafir. Maka dalam keadaan dia belum Islam, maka selama itu merupakan udzur bagi orang yang kafir. Setelah dia masuk Islam, oleh karena itu tidak dibayar puasanya atau tidak perlu diqadha puasanya. Walihada la yu'akhidhu bi qadha'i ma tarakahu. Oleh karena itu tidak diambil sebagai qadha puasa yang ditinggalkannya itu. Ketika dia tidak berpuasa selama dia masih kafir, maka tidak diambil qadhanya, artinya dia tidak ada kewajiban qadha untuk melakukan puasa di hari-hari berikutnya, karena selama dia kafir itu tadi, kafirnya itu sebagai udzur bagi dia. Waladzimana ma'atlafahu, dan tidak ada tanggungan apa yang telah ia rusak selama dia kafir itu tadi. Jadi ini seperti anak kecil yang merusak barang, maka anak kecil merusak barang itu bukan tanggungan si anak kecil itu. Anak kecil itu nggak ada kewajiban untuk mengganti barang yang rusak. Yang harus mengganti adalah orang tuanya, karena anak kecil belum bisa berpikir tentang barang itu. Maka ketika ada orang punya anak kecil, ya harus dijaga benar-benar. Walihada qala azza wa jalla, inilah kenapa Allah azza wa jalla itu berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul lil ladzina kafaru in yantahu yaghfir lahum ma qad salaf. Katakan wahai Muhammad, lil ladzina kafaru, untuk orang-orang yang kafir itu, in yantahu, apabila mereka berhenti dari kafirannya, artinya tidak kafir lagi, artinya sudah masuk Islam, yaghfir lahum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya, maqad salaf, yang telah lalu. Yang telah lalu, ingat nih, yang telah lalu, bukan yang akan datang. Yang telah lalu diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Wala ya'kulu inda man la ya'rifu udrahu, dan tidak boleh makan orang yang tidak tahu udurnya. Dia tidak boleh makan kalau tidak tahu halangan puasanya, tetap dia tahan. Jangan sampai dia makan di depan orang banyak. Sementara kan pemerintah kita ini sudah menganjurkan ketika Ramadan supaya menghormati orang yang berpuasa. Jangan makan sembarangan. Ketika makan sembarangan itu artinya dia tidak menghormati orang puasa. Dan kalau di sini dikaitkan dengan hukum fikih, maka orang yang tidak tahu persis udzurnya apa itu tidak boleh sembarangan dia makan. Menurutnya dia udzur, maka tidak boleh dia sembarangan makan. Dia harus tahan makan itu. Li'annahu idza tatahhara bil akli, kalau dia betul-betul nampakkan udzurnya itu kemudian dia makan terang-terangan, apa yang terjadi? Aradha nafsahu lituhmati, maka orang yang seperti itu menjadikan atau mengarahkan tuduhan itu kepada dirinya. Tuduhan dia tidak puasa itu mengarahkan kepada dirinya. Kalau ini dikaitkan dengan hukum fikih, maka ini akan ada kaitannya dengan sultan, ada kaitannya dengan penguasa. Oleh karena itu, ketika seseorang menampakkan diri, menyatakan diri tidak berpuasa, maka nanti kejadian itu akan mengarahkan kepada dirinya, akan menarik atau menjadikan tuduhan tidak puasa pada dirinya, padahal sesungguhnya dia ada udzur, kemudian dia makan di situ, maka tuduhan tidak puasa itu akan mengarah kepada dirinya. Wa uqubati sultani, dan juga hukuman dari sultan, hukuman dari penguasa itu akan mengarah kepada dirinya. Kenapa? Terang-terangan dia makan di situ, tidak mau nahan. Kalau makan ya sembunyi, masuk dalam kamar, orang tidak tahu, makan saja nggak apa-apa karena ada udzur. Akan tetapi ketika terang-terangan di situ, nanti akan memicu orang, oh itu katanya Islam, tapi kok tidak puasa. Lalu konsekuensinya adalah ketika ini kaitannya dengan fikih akan memperoleh hukuman dari penguasa setempat. Wahal yajibu alaihil qada'u dzalikal yaum amla, ketika dia tidak puasa pada saat itu sementara udzurnya dia tidak tahu,
apakah ini udzur atau bukan udzur, udzurnya itu jenis udzurnya dia tidak tahu, fahal yajibu alaihi qada'u dzalikal yaum aw la, apakah pada saat dia tidak berpuasa itu dia wajib qada puasa atau tidak? Fihi wajhani, ada dua pendapat. Ahaduhuma yajibu, pendapat pertama, orang itu walaupun nggak tahu jenis udzurnya apa, dia kok tidak berpuasa itu, maka dia wajib mengqadha puasanya. Itu yang pertama, wajib mengqadha puasanya. Li'annahu adraka juz'an min waqtil fardhi, karena dia telah memperoleh sebagian waktu diwajibkan puasa. Umpamanya siang, jam 10 siang baru masuk Islam, maka yang seperti itu artinya dia telah mendapati sebagian waktu puasa. Wala yumkinu fi dzalikal juz, tetapi tidak mungkin melakukan sebagian hari itu dia untuk melakukan puasa minas saumi, tidak mungkin, illa biyaumin, kecuali satu hari bukan satu hari satu malam, kecuali satu hari, karena puasa itu adalah satu hari. Walaupun hanya setengah hari dia dapat, setengah hari dia peroleh hari itu, maka wajib dia berpuasanya itu satu hari. Fawajaba ayaqdihi biyaumin, maka wajib mengqadanya satu hari, walaupun dia hanya memperoleh cuman setengah hari. Tetapi puasa kan nggak bisa, kalau dibayar hanya setengah hari, puasa kan harus satu hari, dari subuh sampai maghrib. Oleh karena itu, ketika seseorang hanya memperoleh sebagian waktu pada saat itu, maka membayarnya penuh satu hari, kama naqulu fil muhrimi, seperti halnya orang yang sedang menggunakan kain ihram atau sedang berniat ihram. Tidak bisa dia hanya separuh ihram, itu tidak bisa. Idza wajaba alaihi fi kafaratin, ketika orang yang melanggar ihram itu wajib dia membayar kifarah atau membayar denda nisfu mud, umpamanya membayar dendanya adalah setengah mud, fa innahu yajibu bi qistihi saumi nisfi yaumin, maka baginya itu, untuknya wajib seukuran puasa setengah hari, umpamanya seperti itu. Karena ninggalkannya kan setengah hari, maka wajib membayar setengah hari. Umpamanya ini ada orang datang bulan itu dia sudah berpuasa itu dari subuh, tiba-tiba jam 1 siang habis sholat duhur dia datang bulan, otomatis kan nggak bisa berpuasa, dia harus membayar puasanya. Maka apakah membayar puasanya itu dari jam 1 siang sampai maghrib? Tidak begitu. Tidak begitu, karena puasa itu adalah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak seperti itu. Walakin lamma lam yumkin fi'la dzalika illa biyaumin, akan tetapi kalau seandainya tidak mungkin membayar puasanya yang setengah hari itu kecuali satu hari penuh, jadi kayak ibu-ibu tadi itu kan setengah hari itu dia puasanya itu, sudah setengah hari puasanya, tiba-tiba datang bulan, kan tidak mungkin cuman setengah hari, kecuali harus satu malam. Wajaba alaihi saumu yaumin, maka dia wajib membayar puasanya itu satu hari penuh, walaupun datang bulannya jam 1 atau datang bulannya jam 5 sore belum azan, datang bulan, batal puasanya, membayarnya tetap satu hari satu malam. Jangan nanti dibayar kekurangannya. Nah, kemarin kan aku sampai jam 5, akhirnya dia puasa dari jam 5 sampai maghrib. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena puasa itu tidak bisa separuh. Puasa itu harus satu hari penuh dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau punya hutang separuh hari, seperempat hari, walaupun 1 jam sekalipun, tetap dibayar satu hari. Barangkali itu saja dulu. Insya Allah yang kedua akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.